Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan pemerintahan daerah di Kota Mojokerto pada mata kuliah pemerintahan daerah kelas H yang diajarkan oleh dosen saya yang bernama Dr. Endang Inderduti MSI. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya adalah Rahmat Rizal Putra dengan NIM 111220055. Yang pertama saya jelaskan adalah perbedaan UU pemerintah daerah mengenai prinsip, pengertian, dan otonomi. Yang pertama, UU nomor 23 tahun 2024. Untuk pengertiannya tidak hanya sebagai kewenangan, tetapi juga sebagai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Dan untuk yang kedua, ada prinsip. Prinsipnya adalah menetapkan 3 asas, yaitu asas daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Untuk yang kedua, ada asas pembantuan daerah, dapat menerima tugas pembantuan dari pemerintahan pusat. Untuk otonominya adalah terdapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta daerah, memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan historis. Yang pertama, sejarah. Kota Mojokerto dipengaruhi oleh penjajahan Belanda dan mengubah kondisi kota sebagai kota hinterland Surabaya. Mojokerto memiliki ekonomi yang menguntungkan bagi penjajah pada masa sistem Kulturstelsel. Mojokerto menjadi pusat perkebunan dengan tanah yang subur untuk pertanian padi dan tebu. Perubahan sosial ekonomi dan infrastruktur terjadi di Mojokerto akibat pemerintahan Belanda yang sentralistik hingga ke abad 20 yang membawa kepemimpinan baru. Untuk strukturnya, pemerintah Kota Mojokerto terdiri dari wali kota, sekretaris daerah, pemerintahan daerah seperti DP, MTPSP, dan Bapperida, kecamatan, dan kelurahan. Pemerintah Kota Mojokerto terbentuk melalui proses kesejarahan dan telah mengalami berbagai perubahan status dari Staatsgemeente hingga menjadi pemerintahan Kota Mojokerto berdasarkan undang-undangnya. Untuk yang kedua, ada kebudayaan. Penghargaan terhadap keragaman budaya, moderasi, dan toleransi beragama. Penjabat Wali Kota Mojokerto, Mo Ali Kuncoro, menekankan pentingnya keragaman budaya dan agama di kota ini. Pemerintah mendukung moderasi dan toleransi antar umat beragama, berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik. Pelestarian tradisi pemerintahan Kota Mojokerto aktif dalam melestarikan tradisi melalui perayaan. Acara ini mengedukasikan masyarakat tentang warisan budaya mereka. Pengaruh sejarah Majapahit, identitas budaya. Banyak aspek pemerintahan di Mojokerto terinspirasi oleh sejarah Majapahit ini. Pemerintah berupaya menjadikan kota ini sebagai destinasi wisata sejarah. Untuk Kampung Budaya Majapahit, inisiatif untuk mengembangkan Kampung Budaya Majapahit menunjukkan bagaimana kebudayaan membentuk kebijakan. Proyek ini melestarikan arsitektur dan tradisi Majapahit serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang tadi saya jelaskan adalah kebudayaan. Yang ketiga, ada tradisi keagamaan.
Tradisi nyandran menghormatan kepada leluhur diadakan setiap tahun menjelang bulan suci Ramadan dengan arak-arakan tumpeng sebagai simbol gotong royong. Masyarakat berdoa untuk leluhur dan berbagi makanan, mencerminkan kebersamaan dan rasa syukur. Penjabat Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro menekankan pentingnya tradisi ini untuk keharmonisan masyarakat dan pelestarian budaya. Kedua, ada Grebeg Suro, adalah perayaan tahunan pada malam 1 bulan Suro di Trowulan dengan macapat, wayang, dan ritual keselamatan. Tradisi ini juga menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masalah sosial dan budaya. Untuk selanjutnya ada geografi dan demografi. Geografi wilayahnya adalah lokasi Kota Mojokerto berada sekitar 50 km barat daya Kota Surabaya dan bagian dari kawasan metropolitan Gerbang Kertosusila. Batas wilayahnya, kota ini berbatasan dengan Sungai Berantas, sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa. Untuk ketinggian Kota Mojokerto ini sekitar 22 meter di atas permukaan laut. Untuk demografi penduduk, jumlah penduduk pada 2021 jumlah penduduk kota Mojokerto sekitar 140.544 jiwa dengan 69.000 jiwa laki-laki dan 70.000 jiwa perempuan. Politik di kota Mojokerto fokus pada partisipasi masyarakat dan transparansi dengan dukungan DPRD dan keterlibatan warga. Pemerintah berusaha membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat Mojokerto aktif dalam pemilihan umum dan kegiatan sosial menunjukkan kepedulian terhadap pemerintahan. Untuk yang selanjutnya, ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada tahun 2022 mencapai 5%, didorong oleh sektor transportasi, pergudangan, akomodasi, dan makan minum, terutama oleh UMKM. Meskipun ada pertumbuhan positif, terjadi penurunan drastis pada tahun 2020 menjadi minus 3% akibat pandemi COVID-19. Pendapatan daerah berasal dari pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah yang penting untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran konsumsi pemerintah dan investasi berperan dalam pertumbuhan ekonomi sesuai dengan teori Keynes. Pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi saling terkait. Pertumbuhan yang baik dapat meningkatkan sebuah pendapatan. Tingkat pengangguran terbuka di kota ini juga menurun menjadi 4,73% pada Agustus 2023, mencerminkan perbaikan ekonomi. Selanjutnya ada sosial. Meskipun ada kemajuan dalam kesalahan sosial, Kota Mojokerto masih menghadapi masalah sosial yang besar. Persentase penduduk miskin turun dari 5,98% pada Maret 2002 menjadi 5,77% pada Maret 2023. Tetapi masih banyak masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat pendidikan sangat penting untuk perkembangan wilayah. Dengan ketimpangan akses pendidikan yang masih ada, akses layanan kesehatan juga menjadi tantangan, dan pemerintah berusaha memperbaiki fasilitas kesehatan. Untuk yang selanjutnya, ada asas pemerintahan daerah di Kota Mojokerto. Pemerintah daerah Kota Mojokerto menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Asas ini memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur kepentingan masyarakat, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mengelola sumber daya alam secara efisien. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menekankan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah. Ada OPD. Yang pertama, Sekretaris Daerah, meliputi bagian organisasi, inspektorat, bagian hukum, bagian pengadaan barang dan jasa, dan pembangunan. 5. Ada bagian umum, bagian perekonomian dan SDA, bagian kesejahteraan rakyat, bagian protokol dan komunikasi pimpinan, bagian pemerintah. Yang kedua, ada dinas. Pertama, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 5. Dinas Perhubungan Kota Mojokerto. Yang keenam, ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto. 7. Ada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 9. Ada Dinas Lingkungan Hidup. 10. Ada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. 11. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Ke-12 ada Dinas Penanaman Model Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Ke-13 ada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Yang ketiga ada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Kedua ada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan. 3 ada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Yang keempat ada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia. Yang terakhir 5 ada Satuan Pamong Praja. Selanjutnya ada urusan-urusan pemerintahan seperti konkuren. 6 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Yang pertama ada pendidikan. Pemerintah daerah Mojokerto wajib menyediakan layanan pendidikan dasar hingga menengah. Ini termasuk penyediaan sekolah, guru, dan fasilitas pendidikan lainnya. Yang kedua, ada pemerintahan daerah Mojokerto bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan dasar bagi warganya. Ini mencakup penyediaan puskesmas, rumah sakit, dan tenaga kesehatan. Yang ketiga, ada pekerjaan umum dan penataan ruang. Pemerintah daerah Mojokerto bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran air. Penataan ruang untuk memastikan perkembangan kota yang terencana dan berkelanjutan juga termasuk di dalamnya. Yang keempat, ada perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Pemerintahan daerah Mojokerto berkewajiban menyediakan perumahan yang layak bagi warganya dan mengatur kawasan permukiman. Yang kelima, ada ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pemerintah daerah Mojokerto bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini termasuk penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari ancaman. Yang keenam ada sosial. Pemerintah daerah Mojokerto wajib menyediakan layanan kesejahteraan sosial bagi warganya yang membutuhkan. Ini mencakup bantuan sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat. Yang selanjutnya ada 18 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di Mojokerto. Ya. Yang pertama ada tenaga kerja. Pemerintahan daerah Mojokerto berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan melindungi hak-hak pekerja. Yang kedua ada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mojokerto wajib melindungi hak-hak perempuan dan anak serta memberdayakan perempuan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Ya. 3. Pangan. Pemerintah daerah Mojokerto bertanggung jawab atas ketahanan pangan di wilayahnya. Keempat, ada pertanahan. Pemerintah ini mengelola dan mengatur penggunaan tanah di wilayahnya. Yang kelima, pemerintah ini bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam. Yang keenam, ada administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Ini bertanggung jawab atas pencatatan penduduk dan administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemerintah ini memberdayakan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pemerintah ini berperan dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 9. Perhubungan pemerintah daerah seperti pengelolaan dan pengembangan infrastruktur. Ya. 10. Ada komunikasi dan informatika. Pemerintah ini bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika. Yang selanjutnya 11. Ada koperasi usaha kecil dan menengah. Pemerintah ini mendukung dan mengembangkan koperasi usaha kecil dan menengah. Yang ke-12 ada penanaman modal. Pemerintah ini dapat dalam menarik investasi dan penanaman modal. Yang 13 kepemudaan dan olahraga. Pemerintah ini bertanggung jawab atas pengembangan kepemudaan dan olahraga. 14 ada statistik. Mengumpulkan dan mengolah data statistik. Persandian. 15.
Pemerintah ini bertanggung jawab atas keamanan informasi ya. 16. Ada kebudayaan, melestarikan dan mengembangkan budaya-budaya lokal. Ke-17. Ada perpustakaan. Pemerintahan daerah ini menyediakan layanan perpustakaan bagi masyarakat. 18. Terakhir, kearsipan, mengelola dan menyimpan arsip pemerintahan. Untuk urusan pemerintahan pilihan di Mojokerto ini, dari ke-8 urusan pemerintah pilihan, pemerintah daerah Mojokerto dapat memilih salah satu lebih untuk dikelola berdasarkan prioritas dan kebutuhan daerah pariwisata. Dan untuk yang terakhir, otonomi daerah Kota Mojokerto telah memilih 3 jenis otonomi daerah, yaitu otonomi material, otonomi formal, dan otonomi real. Namun pelaksanaan otonomi daerah masih perlu terus ditinggalkan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Cukup sekian presentasi, dan saya sudah menjelaskan tentang lingkungan pemerintahan daerah. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.